Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda sekalian? Semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagi teman-teman yang menonton video ini, silakan like, komen, kemudian subscribe. Baik ya. Kemudian teman-teman sekalian, saat ini pada kesempatan kali ini aku akan mereview tentang komik dari terbitan Gema Insani ya, Gema Insani Kid, yang ditulis oleh Lina Herlina, ilustrasi Fajar Istiqlal, yang berjudul Komik Aku Cinta Al-Quran, dilengkapi dengan kisah sahabat, hadis, dan boleh tahu. Komik anak Islam, Masya Allah. Membaca komik ini ya teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian, membaca komik ini menyenangkan gitu ya, menyenangkan. Ada gambar-gambar ilustrasinya. Untuk anak-anak yang baru belajar membaca itu bagus sekali, rekomendasi sekali untuk membaca komik, karena komik itu antara gambar dan tulisan itu seimbang ya. Baik, ini komik Aku Cinta Al-Quran, penulisnya terbitan Gema Insani, alamatnya ada WA-nya, seperti itu, hak cipta ya. Kemudian lanjutkan, daftar isi. Nah, daftar isinya ada 20, ada 20 ya, sampai 68 halaman. Kemudian pengenalan tokoh. Baik. Nah, jadi di dalam komik ini kita juga harus mengenalkan tokoh-tokoh. Siapa aja sih tokohnya yang ada di komik ini? Seperti itu ya. Pengenalan tokoh yang pertama adalah Ismail. Ismail ini adalah adiknya Asih, usianya 9 tahun, berambut pendek, sangat sayang kepada orang tua. Yang kedua adalah Asih, kakak Ismail. Usia Asih 10 tahun, badannya tinggi, periang, dan bersemangat. Kemudian ada Aisyah, temannya Asih, usianya 10 tahun, sifatnya penyayang. Kemudian ada Rizal, teman Ismail, berambut kribo. Wah, berambut kribo ya, sangat suka dengan tantangan. Kemudian ada Safa, teman baru Asih, dan Aisyah, bersemangat dalam belajar Al-Quran. Kemudian yang terakhir, ibunya Asih dan Ismail, sangat menyayangi Asih dan Ismail, selalu lembut dalam berkata kepada Asih dan Ismail ya. Bukunya ini glossy ya teman-teman, glossy itu, glossy, jadi bagus untuk anak-anak juga, bagus, awet. Nah, ini judulnya ada rat. Apaan sih rat itu maksudnya? Nah, maksudnya itu ini sedang menghafal tentang surah. Surah ini teman-teman. Idza sama'u fatarat, al-infitor ya. Nah, ini itu ceritanya menghafalnya itu cepat-cepat. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat, itu menghafalnya cepat. Kalau anak-anak kan ketika menghafal cepat ya. Nah, kemudian karena cepat-cepat itu dan itu mirip-mirip, jadi ketika murojaah itu tertukar-tukar akhirnya ya. Di sini di judul ini disampaikan kalau menghafal itu jangan terburu-buru. Jadi supaya bacaannya benar, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman sekalian ada boleh tahu. Di sini juga ada kata-kata motivasinya gitu ya, yang berasal dari Al-Quran. Kemudian 4 cara membaca Al-Quran diberitahu di sini ya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, Asih mengajar mengaji. Nah, bagaimana seorang Asih diberi amanah untuk mengajar ngaji karena ibunya sedang ada keperluan. Apakah Asih itu berhasil? Bagaimana cara Asih untuk mendiamkan, menenangkan adik-adik yang notabene kalau anak-anak bakal rame ya, Masya Allah. Di situ Asih bisa untuk
mengajar, kemudian amanah dari ibunya bisa dilaksanakan oleh ASI. Ya, baik, selanjutnya di sini ada kisah sahabat semangat dalam belajar Al-Qur'an sejak kecil. Ada sahabat Abdullah bin Abbas ya. Kemudian ada kisah-kisah juga di sini, ada hadisnya, Masya Allah ya. Lanjut ada yes, aku siap belajar. Nah, di sini ada motivasi-motivasi untuk anak-anak itu belajar ya, seperti itu. Kemudian semangat, nah, seperti itu ya. Jadi ayah bunda sekalian dan teman-teman sekalian, membaca komik itu salah satu alternatif bagi anak-anak untuk tidak tergantung kepada gadget gitu ya. Kalau di gadget anak-anak itu menonton ya, menelan apa yang dilihat. Maksudnya apa? Maksudnya ya apa yang dilihat itu yang diterima gitu. Tapi kalau komik ini berisi gambar, kemudian bacaan dia harus melihat gambar dulu, dia lihat gambarnya, kemudian dia melihat bacaannya. Jadi indra baik indra suara ya, kemudian indra pendengaran, kemudian indra berpikirnya itu semua digunakan. Semua dipakai gitulah istilahnya ya. Sini ada kisah para sahabat ya. Agar kamu selamat. Nah, agar kamu selamat itu bagaimana caranya? Seperti itu ya. Kemudian apalagi isinya? Nah, ini Ismail, kamu sedang apa? Membaca Al-Qur'an sebentar. Nah, itu sebelum tidur Ismail baca Al-Qur'an. Ini waktu sedang camping ya, Masya Allah. Jangan lupa membaca Al-Qur'an Rizal agar kamu selamat. Seperti itu pesan dari ibunya. Nah, itu kemudian teriakan malam hari ya, Insya Allah. Kemudian ada lagi judulnya apa ya, lebih banyak lebih baik. Kemudian ada makan gratis, ada huruf muqatta'ah. Atau apa saja huruf muqatta'ah? Ada alif lam mim yasin shad dan lain sebagainya ya. Kemudian ini aku mau jadi keluarga Allah gitu ya, karena seorang penghafal Al-Qur'an itu kan dikatakan menjadi keluarganya Allah. Boleh tahu kemudahan belajar Al-Qur'an. Nah, ada tips-tips untuk memudahkan cara membaca Al-Qur'an. Hatam Al-Qur'an, Masya Allah, ini halaman yang Masya Allah yang aku bacanya juga maknyes gitu ya. Bagian yang sini nih. Kakak nggak bosan membacanya? Alhamdulillah tidak, malah ada rasa senang. Ismail semakin bingung. Kalau aku membaca Al-Qur'an lama-lama biasanya kepala jadi pusing dan yang dibaca makin enggak jelas. Kalau Kak Ibra kok bisa ya? Dahulu kakak juga tidak kuat lama, tetapi kakak paksakan terus. Oh, lalu kenapa mau khatam terus? Kakak gitu ya, kemudian menangis gitu, berharap Allah mencintai kakak. Loh, kok kakak jadi nangis? Loh, kakak kok jadi sedih? Seperti itu ya, Masya Allah ya. Bisa juga kita tanamkan kepada anak-anak untuk mencintai Al-Qur'an, seperti itu ya. Al-Qur'an sahabat Utsman bin Affan, seperti itu kisah-kisahnya. Kemudian ada belajar mengamalkan, setelah menghafal, setelah mempelajari kemudian mengamalkan. Hafal tanpa menghafal, bagaimana caranya? Ya, dengan cara mendengarkan ya, banyak-banyak mendengarkan. Kemudian ada kisah sahabat, ada boleh iri tetapi iri dalam kebaikan ya. Keutamaan membaca Al-Qur'an. Kemudian ada boleh tahu pencetus ilmu tajwid itu siapa? Seperti itu. Terus wow, nah seperti itu nih gambar-gambarnya membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ada perumpamaan mukmin yang membaca Al-Qur'an. Jadi sambil anak-anak membaca ini, anak-anak juga termotivasi untuk lebih mengenal dengan Al-Qur'an, termotivasi untuk bisa lebih belajar, lebih giat lagi belajar dan menghafal Al-Qur'an. Harapannya sih seperti itu ya. Menghafalnya loncat yuk. Nah, ini menghafalnya dengan
keseruan gitu ya. Nih. Jadi kita loncat ayat dan nanti tinggal merangkai. Masya Allah. Baik, kita mulai. Jika bertemu ayat fabi ayyi dilewatin dahulu, di akhir kita gabung. Oh mantap. Nah ini tips-tips, dikasih tips-tips bagaimana kalau nemuin ayat-ayat yang sama seperti itu ya. Masya Allah. Hati menjadi tenang ya tentu ya, ketika kita membaca Al-Quran, jangankan membaca, kita mendengarkan saja hati itu akan menjadi tenang. Masya Allah. Membaca nyaring vs menggerutu. Nah, kemudian ada lagi beberapa istilah dalam membaca Al-Quran ya. Ada sakta, diberitahu ya, sakta, ismam, imalah, majreha ya, majroha dibaca majreha, la ta'manna ini harus memonyongkan bibir, kalla bal rona sakta harus berhenti sejenak. Nah ini harus dengan pengawasan guru ya, kalau enggak nanti kurang paham anak-anaknya. Keberuntungan ibu gitu. Kemudian ada saat Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran. Kemudian apalagi ya, Aisyah Murojaah, daftar pustaka, profil penulis. Nah, Lina Herlina, seorang penulis kelahiran Bandung. Sejak kecil seringkali dibacakan cerita oleh ibunya dan suka menulis di catatan harian. Sejak kecil ya, Masya Allah. Jadi kita sebagai seorang ibu, ayo sejak kecil kasih anak-anak nutrisi yang baik ya. Contohnya nutrisi buku, jangan gadget terus ya. Dibatasi gadgetnya, dibatasi, lebih baik diberikan komik-komik seperti ini, menunjang untuk sebagai hiburan mereka, kemudian untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan ya. Yuk lengkapi koleksi perpustakaanmu ini dari Gema Insani. Ada Amazing Iman, Amazing Islam, Amazing Doa, Amazing Quran Stories. Nah, Masya Allah ya. Selesai. Jadi ada berapa halaman? Ada 72 halaman. Baik ya. Buat ayah bunda dan teman-teman sekalian yang menonton, ini bagus untuk memotivasi kita, memotivasi anak-anak kita untuk lebih giat lagi membaca Al-Quran, untuk lebih giat lagi menghafal Al-Quran, untuk lebih giat lagi mengamalkan ya, dan pada intinya adalah mengamalkan Al-Quran. Masya Allah, begitu ya reviewnya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Dadah.